lagi di ibadah sekolah minggu HKBP Bengkulu bersama Kak Gloria, Kak Arki, Alvaro, Fanya. Nah adik-adik, sebelum mulai ibadah persiapkan Alkitabnya dan juga persembahannya. Sebelum kita memulai, kita bernyanyi Selamat Pagi Tuhan, musik. Adik-adik, sebelum memulai ibadah, mari kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Amin. Baiklah adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Kita bernyanyi Aku Anak Raja. Semuanya adik-adik boleh bangkit berdiri. Musik. Selamat hari Minggu adik-adik. Kita masuk dalam ibadah kita. Kita akan bersyukur memuji Tuhan. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita bersama-sama, ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Silakan duduk. Hukum Taurat pada kita di minggu ini yaitu titah kelima. Kita dengarkan dulu, kita lanjutkan bersama-sama. Titah kelima. Hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Amin. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang Tuhan berikan kepadamu. Amin. Titah kelima, hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Amin. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang Tuhan Allahmu beri kepadamu. Amin. Kelima, hormatilah ayah dan ibumu
supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Amin. Kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Amin. Kelima, hormatilah ayah dengan ibumu supaya lanjut umurmu dengan diberikan Tuhan dengan Allahnya kepadamu. Hukum Taurat kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu diberikan Tuhan Allahmu kepadamu supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Amin. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu. Amin. Kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tangan yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Amin. Titah kelima, hormatilah bapa dan ibumu supaya engkau berbahagia dan lanjut umurmu dan di tangan yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Amin. Hukum Taurat yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan oleh Tuhan kepadamu. Amin. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Amin. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu tanah Tuhan Allahmu supaya kepadamu. Amin. Hukum Taurat kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang Tuhan berikan kepadamu. Amin. Dadah. Mari kita bersama-sama. Titah kelima, hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Hai teman-teman, kita akan menyanyi roti dan mentega musik. Kita bangkit berdiri, kita memohon pengampunan dosa kita. Kita ucapkan bersama-sama, dan ampunilah akan kesalahan kami,
seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Silakan duduk. Epistel bagi kita minggu ini yaitu dari kitab Keluaran pasal yang ketiga ayat 8. Di mana adik-adik tertulis? Keluaran 3 ayat 8. Amang bacakan dulu demikian. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu, dan negeri yang baik dan luas, ke negeri yang melimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feri, orang Ewi, orang Yebus. Amin. Keluaran 3 ayat 8. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir itu dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke negeri baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke negeri ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, orang Yebus, orang. Amin. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Teman-teman, kita akan menyanyikan Yesus sayang padaku. Musik. Adik-adik kita bangkit berdiri, marilah kita mengaku iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi,
Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari garis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita harus menyiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita bernyanyi, "Kusiapkan hatiku Tuhan." Musik. Adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkannya, mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menerangi hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini yaitu diangkat dari kitab Amsal pasal 17 ayat yang ke-6. Amsal 17 ayat 6. Begini firman Tuhan. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, siapa yang mempunyai cita-cita? Tentu kita semua ada cita-cita. Apakah dia cita-cita seorang anak Tuhan perempuan? Menjadi apa? Kalau seorang perempuan, banyak. Bisa jadi dokter, bisa jadi polwan. Ada yang mau jadi polwan? Perempuan? Oh, ada. Bisa jadi guru. Atau mau seperti Amang jadi pendeta? Boleh. Nah, laki-laki juga. Laki-laki, adakah yang cita-citanya menjadi ahli listrik? Oh, bisa jadi. Atau menjadi orang yang ahli di bidang laboratorium, meneliti. Iya. Nah, seperti sekarang yang ada sakit virus corona ini. Siapa nanti yang bercita-cita mau menemukan obatnya? Pasti ada anak Tuhan, mesti, ya. Nah,
Tentu sekarang kita masker ada dipakai, cuci tangan, semuanya untuk menuju kita supaya sehat. Nah, cita-cita tentu itu belum sampai, ya. Tapi ketika kita bercita-cita, nah maka yang mendukung kita mendapatkan cita-cita itu siapa? Ada orang tua, ada kakak, ada sahabat, ada teman-teman, tentu ada Tuhan, ya. Bagaimanakah cara orang tua mendukung cita-cita kita? Menopang menjadi sehat, kita mendapatkan makanan yang bergizi yang sehat, kita juga menerima nasihat yang baik, ada ajaran, ada larangan juga, tapi juga ada disuruh, lakukan ini, lakukan ini. Tentu semuanya itu untuk menopang kehidupan kita menuju masa depan yang baik. Nah, firman Tuhan ini dikatakan begitu. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu. Nama baik orang tua yang ada sekarang nanti bisa dibuktikan oleh anak-anaknya, cucu-cucunya. Tentu nama baik itu ialah bagaimanakah nanti biar orang tua kita mungkin masih ada atau sudah tidak ada. Maka kalau kita berhasil, itu anak siapa? Oh itu anaknya si A yang rumahnya di sana. Biar orang tuanya tidak ada lagi, tapi bagus dia. Itu anak siapa? Guru siapa? Oh, gurunya Ibu di sana itu yang pekerjaannya sudah pensiun, yang pekerjaannya jualan, yang pekerjaannya bertani, dan lain sebagainya. Tapi kalau berhasil anak-anaknya tentu menjadi kebanggaan orang tua, kebanggaan banyak orang. Tentu Tuhan juga tentu akan senang melihat kita. Adik-adik, firman Tuhan juga berbicara, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Nah, ini siapakah yang menjadi contoh bagi kita? Ya tentu menjadi contoh bagi kita ialah orang yang memberikan contoh. Masa kita cari contoh bagi orang yang tidak patut dicontoh? Tidak mungkin. Nah, sebagai orang percaya, siapakah guru kita yang paling mulia? Tuhan Yesus. Guru segenap orang percaya, guru anak-anak, gurunya guru, gurunya pendeta, Tuhan Yesus. Itu panutan kita. Nah, pertanyaannya, apakah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita? Coba. Adakah kebaikan? Oh, tentu banyak sekali kebaikannya. Baik di sikap, baik di perkataan, baik juga di tingkah laku. Ya. Dalam hati, jujur. Jujur, sabar, penuh kelemah lembutan, tidak nakal, tidak semeraut kerjanya, teliti, pelan-pelan, teliti. Nah, Tuhan Yesus kan begitu. Coba, ketika Tuhan Yesus berkunjung kepada orang sakit, pasti dia sembuhkan dengan penuh kemurahan. Dia tentu sapa, dia jamah, lalu terjadilah kesembuhan. Nah, ketika Tuhan Yesus mau memberikan makan banyak orang, berapa orang ya? Berapa orang pernah dikasih Tuhan Yesus makan? 5 orang. Oh, lebih. 5.000. Coba, siapa pernah di rumah mempersiapkan makanan untuk 3 orang? Pasti belum. Capek, mungkin begitu. Oh, tidak boleh. Kalau Yesus sudah menjamu 5.000 orang dengan murid-muridnya. Muridnya berapa? 12. Tambah Tuhan Yesus 13. Kalau yang dijamu itu ribuan orang, coba bagaimana cara mereka? Tentu dengan kesabaran. Nah, Tuhan Yesus kasih itu ilmu kepada kita. Anak sekolah minggu menjadi anak yang berhasil kalau dia bertumbuh sabar. Jangan cepat marah, jangan cepat tersinggung. Oh, itu tidak baik. Kalaupun tidak berkenan di hati,
ya pelan-pelan. Nah, begitu. Anak-anak Tuhan itu anak yang bertumbuh juga dalam ketabahan. Nah, adik-adikku yang Tuhan Yesus kasihi, kita sebagai anak di rumah dengan orang tua kita, tentu kita harapkan juga selalu dalam damai. Kenapa damai? Coba kalau bapak, mama bermusuhan, mungkin ya. Atau adakah anak sekolah minggu yang bermusuhan dengan bapaknya? Ayo siapa? Kalau tidak bermusuhan, coba peluk bapaknya. Demikian juga, ada yang bermusuhan sekarang anak sekolah minggu dengan mamanya? Jangan-jangan ada nih. Coba berdamai, peluk mamanya, cium mamanya, rangkul mamanya, temannya juga, ya. Tapi tetap dalam sukacita dari Tuhan. Ada salam sehat begini, ya. Hormat. Nah, kenapa dalam damai? Karena dengan berdamai kita bisa bersyukur bersama, berdoa bersama, menaikkan pujian bagi Tuhan, dan tentu kita akan mendapatkan berkat Tuhan. Adik-adikku yang Tuhan Yesus kasihi, kita masih dalam suasana yang sulit. Kita belajar di rumah dari sewaktu-waktu mungkin ke sekolah, tapi di rumah pun kita belajar. Sebagai anak Tuhan, kita pakai waktu itu karena itu pemberian Tuhan. Itu menuju cita-cita, menjadi kebanggaan kelak, kebanggaan bagi gereja, kebanggaan bagi keluarga, dan tentu ungkapan syukur bagi Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengajari kami lewat firman-Mu, berpesan kepada kami bahwa kelak ketika kami mendapatkan cita-cita, harapan-harapan yang baik, maka itu menjadi kehormatan dan sukacita bagi keluarga kami, bagi orang tua kami, bagi seisi keluarga kami, bagi sahabat-sahabat kami, teristimewa bagi Tuhan. Ajari Tuhan anak-anak-Mu dalam suasana belajar yang penuh rintangan, tantangan, namun kami yakin dan percaya Engkau penuh kuasa Tuhan memberkati semua anak-anak sekolah ini. Kalau ada yang sakit, sembuhkan Tuhan. Kalau ada orang tua, baik mama, bapak, atau saudara-saudara kami yang sakit, sembuhkan Tuhan. Agar hidup kami dapat kami lanjutkan dengan penuh karya-karya yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami rajin bekerja, rajin belajar, berbuat kebaikan bagi sesama. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Sebelum mengakhiri, kita akan bernyanyi apa adik-adik? Happy Raya! Musik, jangan lupa kumpulkan persembahan ya. Adik-adik, mari kita berdiri, kita mendoakan persembahan kita. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak dalam kerajaan. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami,
seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan Allah memberkati dan melindungi engkau. Tuhan Allah menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Allah menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Salam sehat. Selamat hari Minggu teman-teman. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus